Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iftiftahul Farihasana, NIM 2019-102-11-396, kelas deteksi gangguan dini B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari asesmen yang telah saya lakukan, yaitu permasalahan mengenai Fear of Missing Out atau FOMO. Di era modern seperti ini, hampir semua menggunakan gadget untuk melakukan aktivitas melalui media sosial. Media sosial memiliki dampak negatif dan positif bagi setiap individu. Salah satu dampak negatif dari media sosial ialah sindrom FOMO. FOMO ialah suatu singkatan dari Fear of Missing Out yang artinya takut kehilangan. Menurut Fribersky tahun 2013, Fear of Missing Out atau FOMO ialah suatu kecemasan yang dialami oleh individu ketika orang lain mengalami suatu peristiwa berharga, sementara individu tersebut tidak mengalaminya. Individu yang mengalami FOMO ditandai dengan adanya keinginan untuk terus berhubungan dengan apa yang orang lain tersebut lakukan. FOMO merupakan suatu fenomena pola tingkah laku individu yang selalu khawatir dan takut jika ketinggalan tren yang saat ini sedang berlangsung, sehingga menyebabkan individu tersebut selalu aktif serta eksis dalam media sosial. Menurut Fribersky dan kawan-kawan tahun 2013, FOMO memiliki aspek-aspek yang tergantung pada intensitas tinggi rendahnya kebutuhan psikologi individu, sehingga dalam hal ini FOMO memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan psikologi self yang kurang terpenuhi. Individu dalam hal ini ingin menunjukkan perilaku-perilaku yang dilakukan secara update di media sosialnya karena kebebasan dalam mengintegrasikan segala hal mengenai apa yang ingin dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari pengakuan mengenai kegiatan yang dilakukan, sehingga terdapat banyak waktu yang dihabiskan secara sia-sia untuk mengetahui aktivitas yang terbaru atau yang sedang trending di media sosial. Kemudian, aspek yang kedua yaitu kebutuhan psikologis relatedness yang kurang terpenuhi. Individu akan mengalami suatu kecemasan yang luar biasa ketika tidak dapat terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh orang lain, di mana individu tersebut merasa ketakutan bahkan dapat berubah suasana harinya sehingga membuat individu tersebut mudah kesal terhadap keadaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi FOMO. Menurut Deji dan Dian tahun 1985, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi FOMO. Antara lain yang pertama yaitu media online. Dalam hal ini, individu yang mengalami sindrom FOMO memiliki kebutuhan untuk terus berhubungan dengan media sosial agar mengetahui segala hal yang dilakukan oleh orang lain, sehingga mendorong individu untuk mengikuti perkembangan dan tren yang sedang populer. Faktor yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya. Dalam hal ini, lingkungan sosial sangat berpotensi dalam terjadinya suatu penerimaan maupun penolakan individu dalam lingkungan sekitar ataupun masyarakat, di mana pengaruh budaya yang mendorong untuk turut ambil bagian dalam penggunaan suatu teknologi seperti saat ini, serta dapat berdampak pada individu yang menjadi pecandu internet. Untuk identitas subjek, nama inisial NK, tempat tanggal lahir, Purwakarta, tanggal 3 Desember tahun 2000, usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, suku bangsa Sunda, anak ke-1 dari 4 bersaudara, pendidikan mahasiswa semester 5, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Dari hasil asesmen yang telah saya lakukan, menggunakan asesmen metode wawancara semi terstruktur, klien mengalami permasalahan psikologi Fear of Missing Out, di mana klien merasa harus mengikuti informasi terupdate setiap harinya, serta ketakutan ketika tidak dapat terlibat dalam kegiatan orang lain. Permasalahan FOMO dapat terjadi pada klien karena klien tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow terdiri dari 5 bagian. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga kebutuhan sosial.
yang keempat kebutuhan ego, dan yang kelima yaitu aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri merupakan puncak dari segala kebutuhan yang telah terpenuhi. Dalam kebutuhan dasar ini, klien hanya memenuhi satu kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis. Selain itu, klien juga kurang memenuhi kebutuhan relatedness sehingga klien mengalami kecemasan, ketakutan, serta rasa sedih ketika tidak dapat terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh teman-temannya. Sehingga, untuk melepas sindrom FOMO tersebut, klien perlu meningkatkan 3 kebutuhan dasar, kemudian melakukan pengaktualisasian diri, di mana aktualisasi diri tersebut dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri klien, sehingga klien dapat meningkatkan regulasi diri yang tinggi dan dapat membawa klien menuju tujuan dalam kehidupannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.